Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, peternak, masyarakat, dokter hewan dari seluruh Indonesia. Selamat datang di platform Halo Tani, Edukasi Pertanian Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama BPPKH Cinagara. Nanti akan banyak sekali para pakar yang akan sharing, berbagi terkait informasi inseminasi buatan pada domba dan kambing. Sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk mengumumkan beberapa hal terkait dengan teknis jalannya webinar. Yang pertama, peserta yang sudah terdaftar dalam acara ini akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat bisa di-download mulai besok hari Selasa, karena kami ada update terkait dengan website. Untuk hari ini belum bisa diakses untuk sertifikatnya. Silakan nanti bisa mengaksesnya besok hari Selasa. Di halaman member di menu kelas saya setelah Bapak Ibu lulus dari ujian. Jadi sertifikat dapat diakses, dapat di-download setelah Bapak Ibu mengerjakan ujian dan lulus. Syarat kelulusan kami minimal 60 dan kami berikan pengulangan maksimal sebanyak 4 kali. Jika dalam 4 kali itu belum lulus, mohon maaf, sertifikat tidak bisa kami berikan. Mengapa ini kami berikan aturan seperti ini? Karena dengan harapan Bapak Ibu benar-benar memperhatikan dari materi yang telah kami sajikan. Susunan acara hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi sudah. Yang berikutnya adalah sambutan dari Kepala BPPKH yaitu Dr. Hewan Wisnu Wasisa Putra. Kemudian nanti jika Bapak Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Bapak Sugiono bisa hadir pada hari ini, nanti kita akan ada keynote speaker dari beliau. Tapi tadi setelah kami konfirmasi, Bapak Sugiono masih menemui Menteri. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi, nanti akan dipimpin oleh moderator, yaitu Dwi Walid Ratnawati. Baik Bapak Ibu semuanya, menginjak acara pertama yaitu sambutan Kepala Balai BPPKH Cinagara. Beliau adalah Dr. Hewan Wisnu Wasisa Putra, tempat tanggal lahir Surakarta 29 Juli 1976. Beliau adalah Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor. Riwayat pendidikan Dr. Hewan IPB tahun 2001, Sains Veteriner UGM tahun 2008. Pengalaman pekerjaan sangat banyak. Widya Iswara BPPKH Cinagara. Apa itu Widya Iswara BPPKH Cinagara? Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dr. Wisnu langsung atau Dr. Walid. Terus dosen tidak tetap pada Universitas Respati Indonesia, Quality Assurance PT Belfood Indonesia, kemudian konsultan kambing pada Beni Farm Cianjur. Beliau juga merupakan asesor kompetensi. Motonya sangat luar biasa, berbuat, berbagi, dan berkarya untuk lebih baik lagi. Tidak berpanjang lebar, kita sapa aja langsung Dr. Wisnu. Assalamualaikum Dr. Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Indra. Gimana kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya saya dapat sekali, Dok, ya, Dok. Ya. Oke, Dok, silakan, Dok, untuk sambutannya, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Indra dari Halo Tani, ini sebuah pusat edukasi dan pertanian luar biasa yang bisa kolaborasi dengan BPPKH Cinagara dengan Halo Tani. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam kegiatan ini.
Dan saya juga menyapa Pak Direktur. Ini kelihatannya Pak Direktur sudah mau hadir, Dr. Indra. Yang kami hormati Direktur Perbibitan dan Produksi, Bapak Insinyur Sugiono MP. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Dan saya ingin menyapa teman-teman Sobat Tani, Sobat Kesman, para dokter hewan, para petugas peternakan dan kesehatan hewan, ada inseminator, ada teman-teman PKB, ada teman-teman ATR, ada peternak, ada dosen, media suara, dan Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya bisa sampai hari ini diberikan karunia sehat, dan tentunya saya ingin menyampaikan salam sehat dan salam semangat. Ini merupakan ya, motivasi buat kita bersama ya, di dalam masa pandemi COVID ini. Tentunya kita tetap bersemangat, dan pesan dari Pak Menteri Pertanian, pertanian tidak boleh berhenti. Dan tentunya kegiatan seperti ini dalam rangka edukasi kepada segenap insan pertanian terus kita lakukan. Dan tentunya Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara terus memberikan pelatihan ya, walaupun kondisinya saat ini masih pandemi COVID. Kalau kita lihat ya, tahun 2019 kami pernah melakukan pelatihan inseminasi buatan khusus pada kambing dan domba ini sebanyak 2 angkatan, khususnya bagi teman-teman inseminator. Nah, khusus di saat ini kami ingin melihat ya, animo dari masyarakat tentang peluang peternak kambing domba ke depan akan lebih besar. Di Kementerian Pertanian juga ya, di BIB Lembang dan BIB Singosari sudah menyediakan straw untuk khususnya kambing dan domba. Di sana ada straw untuk kambing peranakan Itawa, kemudian ada kambing bur, ada domba Garut, dan ada domba ekor gemuk. Tentunya ini potensi yang bisa kita kembangkan. Dan tahun 2018 ya, kita juga sudah melakukan ekspor ke Singapura dan ke Malaysia, dan tentunya ini adalah peluang yang bisa kita lakukan bersama para petugas dan peternak, bagaimana menggali potensi yang ada untuk peningkatan komoditas khususnya kambing dan domba. Melalui pengenalan pada webinar ini, tentunya teman-teman yang ada di sentra ya, ini terutama untuk wilayah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan bisa dikembangkan untuk potensi yang lain ya, untuk kaitannya bagaimana meningkatkan nilai genetik yang ada di masing-masing lokasi. Salah satunya bisa kita lakukan dengan IB. Memang kalau pejantan di tempat Bapak dan Ibu sudah ada, ini tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana kalau di tempat Bapak dan Ibu yang tidak ada pejantan yang unggul? Ya, karena ini menjadi syarat bagaimana kita bisa menghasilkan anak ya, kambing dan domba yang berkualitas. Salah satunya adalah menggunakan pejantan yang unggul. Memang di sisi lain ya, untuk penggunaan di IB pada kambing dan domba ini banyak yang harus kita ketahui. Nah, tentunya melalui webinar ini kita akan mengetahui strategi, kemudian secara teknis penyiapan kondisi saat di lapangan supaya hasilnya pada saat pelaksanaan IB dan kambing domba ini berhasil secara maksimal. Nah, tentunya kita melalui pelatihan ini nanti dari teman-teman ya, baik teman-teman divisi Reko dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara akan memberikan kaitannya bagaimana sukses dalam melakukan IB pada kambing dan domba. Tentunya teman-teman yang sudah terbiasa sebagai inseminator ataupun peternak, ini adalah menjadi salah satu peluang bagi kita untuk meningkatkan peran dari kita bersama dalam meningkatkan komoditas ternak kambing yang ada di Indonesia.
Tentunya sekali lagi kami mengapresiasi kepada Dr. Hindra atas kerjasama dengan BPK Haji Nagara atas anggarannya melalui Alutani, dan sekaligus terima kasih kepada Pak Direktur Bapak Insinyur Sugiono. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan arahan dan motivasi untuk kita bersama dalam meningkatkan komoditas ternak, kambing, dan domba yang ada di Indonesia. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman Widya Suara. Widya Suara ini trainer ya, bagi teman-teman yang sudah biasa berkunjung ke Cinagara atau UPT pelatihan pertanian, pasti ketemu yang namanya fasilitator yang kita sebut dengan Widya Suara. Dan tentunya dimanapun kita berada, tetap menjaga protokol kesehatan Bapak dan Ibu ya. Walaupun ini kondisi new normal adalah kita sebut sebagai masa adaptasi kebiasaan yang baru. Dimanapun tugas, tetap kita melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan dengan selalu memohon pada ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kesempatan pada kali ini. Dan jangan lupa nanti selanjutnya ikuti terus ya model webinar dengan Alutani dengan topik-topik yang lebih ke depan akan lebih menarik. Tentunya nanti ke depan kami di masa pandemi COVID ini akan mendengarkan beberapa pelatihan khususnya seperti persiapan sertifikasi kompetensi bagi petugas-petugas di lapangan, sehingga nanti kompetensi akan lebih maksimal dalam melayani peternak yang ada di lingkungan kita. Demikian, dan kami mohon kepada Pak Direktur nanti kalau sudah berhadir dengan kita ya, untuk bisa membuka webinar ini secara resmi. Demikian, terima kasih sekali lagi. Salam semangat dan salam sehat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Wisnu yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu keynote speaker dan sekalian pembukaan dari Direktur Perbibitan, yaitu Dr. Insinyur Sugiono MP. Alamatnya Kampung Bitung Sari, Ciawi, Bogor. Tempat lahir Jakarta, 13 Oktober 1961. Pekerjaan PNS. FB-nya silakan dikepoin aja ya. Sugi Sugiono. Nanti bisa berinteraksi dengan beliau langsung. Pendidikan Senakma Bogor, Akademi Peternakan Brahma Putra Yogyakarta, S1 Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, S2 Universitas Andalas Padang. Lewat pekerjaan luar biasa, ini sangat banyak. Staf Balai Penyelidikan Penyakit Hewan BBVET Wates, Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor, Kepala BPTU HPT Padang Mangatas, Kepala BBTU HPT Baturaden, terus Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak di Dijen PKH sampai sekarang. Silakan kepada Insinyur Sugiono, kami persilahkan. Terima kasih Mas Hendra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan selamat ke Pak Wisnu dan kawan-kawan di Bukit Cina yang telah mengadakan webinar ini. Saya sangat mengapresiasi sekali bahwa di tengah pandemi aku dapat memberi manfaat yang besar kepada dunia perkambingan atau perwedusan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama sekali lagi kami ucapkan Mbak, bahwa kambing ini peranannya luar biasa. Saya dulu kenalnya hanya sapi, karena saya lihat riwayat pekerjaan saya di sapi. Tapi setelah saya jadi di Baturaden, saya banyak berhubungan dengan para weduser, para kambing-kambing itu.
Saya mendistribusikan kambing saanen, kambing PE, saya mendistribusikan rumput, itu luar biasa. Hanya perlu untuk memelihara sapi, kita perlu 60 kilo, 50 kilo rumput. Itu bisa setara dengan 10 ekor kambing. Lahannya tidak begitu luas. Nah, mungkin ini yang perlu diperbaiki, tata kelola. Bahwa angka pemilikan harus dinaikkan. Bapak Ibu sekalian, populasi kambing dan domba kita itu 35 juta. Itu masih bisa ditingkatkan. Masih, karena pasarnya masih terbuka lebar. Bagaimana kita harus berkompetisi? Tadi Pak Kepala Balai sudah sampaikan, sudah lakukan ekspor-ekspor. Jadi apa yang dilakukan oleh Cinagara ini sangat luar biasa. Pelatihan IB pada kambing. Bagaimana IB pada sapi itu sudah mengangkat mutu genetik. Sekarang sulit nyari sapi-sapi kecil. Sulit kecuali di daerah-daerah yang penanganan plasma dan lain sebagainya. Tapi semua dengan limosin, simental, Brahman, dan lain-lain adalah sapi besar. Itu adalah hasil IB. Mudah-mudahan nanti dengan kambing tipe besar, karena genetik sangat menentukan sekali, ada domba dorper, ada kambing borderline. Di Cinagara ada saanen yang untuk kambing perah. Nanti ada di Dirjen PKH memiliki UPT yang bergerak khusus di kambing, yaitu BPTU Batu Raden. Itu ada kambing saanen dan kambing perah. Dan Badan Litbang di Medan itu ada kambing burka, luar biasa. Saya sudah 2-3 kali ke sana dan saya bicara terus inilah lihat bagaimana lihat. Semoga nanti dengan acara ini menjadi IB menjadi massal. Tentu saja tidak mudah melakukannya karena ada infrastruktur. IB saja untuk menjadi seperti IB pada sapi itu dimulai di tahun 70-an dengan adanya BIB Lembang dan BIB Sengosari. Sekarang sudah ada BIB daerah. Mudah-mudahan nanti BIB daerah juga memproduksi setro kambing dan bagaimana melaksanakan IB-nya. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Wisnu, selamat. Semoga Bapak terus sehat, sukses bersama teman-teman di Cinagara, menebarkan ilmu terus, dan sehingga peningkatan ekonomi kita terus meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kami nyatakan dibuka. Demikian Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Direktur yang sudah memberikan keynote speaker-nya dan membuka acara ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, acara ini sudah resmi dibuka oleh Bapak Direktur Perbibitan. Untuk selanjutnya kita akan menginjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi pengenalan IB pada domba dan kambing. Ini akan dimoderatori oleh Dr. Hewan Dwi Walid Retnawati, MSc. Beliau beralamat di Forum Kemang Asri Blok A4 nomor 1 Jalan Kemang Kiara, Kemang Bogor. Pendidikannya 1, Kedokteran Hewan IPB 2001, terus Sainvet UGM 2016. Pekerjaan sekarang adalah Widya Iswara Muda atau trainer di BBPKH Cinagara. Tidak berpanjang lebar, kepada Dr. Walid. Halo, Waalaikumsalam Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dok. Gimana kabar Dok? Alhamdulillah baik. Ya Dok. Ya, jangan terlalu tegang Dok. Iya nih, ya.
Oke, silakan Dok. Bisa Ya. memimpin jalannya pemaparan materi kali ini. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Halo Tani yang bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor yang bisa menyelenggarakan webinar kali ini, dan Bapak Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Bapak Insinyur Sugiono MP yang sudah membuka kegiatan kali ini, dan Bapak Ibu peserta webinar Halo Tani yang berasal dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, IB pada ternak sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua, khususnya untuk petugas-petugas yang ada di lapangan. Tapi mungkin Bapak Ibu biasanya ke hewan ternak yang ruminansia besar, yang biasanya dilakukan dengan palpasi perektal, ya. Sebenarnya IB pada ternak ini bisa dilakukan pada ruminansia kecil, misalnya kambing, domba, rusa, dan bahkan juga pada ayam juga bisa, ataupun kelinci, ya. Inseminasi buatan ini sebenarnya teknologi yang sudah lama, ya, yang merupakan teknologi reproduksi selain transfer embrio. Ya, Bapak Ibu sering banget menggunakan inseminasi buatan ini. Mungkin untuk lebih kenal, ya, kita harus lebih kenal untuk inseminasi buatan pada ruminansia kecil, khususnya kambing domba. Pada kesempatan ini kita akan belajar dan mengenal lebih lanjut. Sebelumnya, alangkah baiknya kita melihat video dulu sekilas untuk inseminasi buatan pada kambing dan domba. Silahkan untuk memutar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai inseminasi buatan pada kambing dan domba. Nah, seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa inseminasi buatan umumnya itu dilaksanakan pada sapi. Jika ada untuk itu, Bapak dan Ibu bisa melihat video selanjutnya. Sebelum melakukan inseminasi buatan, petugas inseminator wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ciri-ciri birahi pada kambing betina adalah untuk mempermudah deteksi birahi pada kambing. Biasanya dilakukan sinkronisasi birahi dengan injeksi dan pemasangan tampon. Peralatan yang digunakan dalam IB kambing domba adalah pelaksanaan IB pada kambing meliputi towing straw ke dalam air, setelah itu keringkan dengan tisu.
Kemudian pasang straw dan plastik sheet pada gun IB kambing. Nah, ini yang kita tunggu. Pelaksanaan IB kambing dengan memasukkan gun ke dalam servik. Setelah dilakukan IB, tahan posisi akseptor. Nah, Bapak Ibu Halo Tani, tadi sekilas kita sudah memutar atau melihat video pengenalan kambing domba. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita ikuti dari pemateri dan narasumber-narasumber pada kesempatan kali ini. Pada kegiatan webinar kali ini, nanti kita akan ada 2 pemateri, yang masing-masing itu 10 menit kita kasih kepada pemateri. Kemudian ada diskusi setelah pemateri kedua selesai memaparkan materi, dan pastinya pasti ada kuis ya. Ada door prize. Mungkin nanti Bapak Ibu Halo Tani bisa chat jawaban. Nanti yang kita ambil adalah jawaban yang paling cepat dan paling benar ya. Nanti akan kita kasih tahu ya. Kemudian setelah ada door prize di tengah-tengah dan webinar ini, kemudian akan kita tutup. Selanjutnya untuk pemateri pertama yaitu dari Wijaiswara Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor, Divisi Reproduksi. Beliau adalah Bapak Yuniawan SPT MSc yang akan memaparkan materi pertama yang kira-kira 10 sampai 15 menit. Ya, kepada Bapak Yuniawan dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Hewandi Wali Tretnawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pertama. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana walaupun pada kondisi COVID-19 ini kita masih bisa berbagi ya, masih bisa melaksanakan pembelajaran. Pasti banyak pembelajaran sistem daring yang akan kita lakukan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang terhormat kepada Bapak Direktur Perbibitan, kemudian kepada Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor, tim dari Halo Tani, dan yang luar biasa juga para peserta yang hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Seperti kita lihat Bapak dan Ibu dari video singkat tadi, bahwa untuk kegiatan inseminasi buatan pada kambing domba ini juga diperlukan di lapangan. Ya. Hal ini kenapa dilakukan? Karena pertama memang Bapak dan Ibu sekalian, ketersediaan mengenai bibit ya di lapangan, Bapak dan Ibu, ini menjadi masalah. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu menjelang Idul Adha ya. Banyak peternak-peternak yang melaksanakan pengemukan, sementara ketersediaan bibitnya juga mahal. Kemudian di lapangan juga ada bibit-bibit yang istilahnya yang tidak layak ya, yang tidak layak untuk digemukan ya. Jadi kosnya akan lebih tinggi. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, hari ini kenapa terjadi? Karena salah satunya adalah ada penurunan mutu genetik di lapangan. Maka dari itulah salah satu kita untuk meningkatkan mutu genetik ini dengan cara menggunakan teknik inseminasi buatan pada kambing dan domba. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, di lapangan ya, petugas juga penting dalam menggunakan alat pelindung dirinya ya. Nah, ini salah satunya memang yang membedakan untuk kambing dan domba ini. Kalau yang untuk kambing memang tidak menggunakan glove ya,
tetapi dia hanya menggunakan ada sarung tangan, ya, karena ini penting sekali Bapak dan Ibu untuk hygiene dari pelaksanaan nanti di saat pelaksanaan IB kambing dan domba. Next, silakan. Kemudian kenapa ya? Kenapa? Next lagi. Nah, kenapa Bapak dan Ibu ini dilakukan IB pada kambing dan domba? Ya, jadi salah satunya keuntungannya memang sudah kita rasakan sendiri bahwa pertama intinya yaitu keuntungannya ini untuk menghindari inbreeding salah satunya. Ya. Kemudian kapasitas breedingnya ini bisa 30 sampai 50 kali lipat ya dibandingkan dengan kawin alam. Kemudian dibanding lebih murah yaitu jadi dibanding dengan pemeliharaan pejantan, karena pejantan unggul terus terang dalam satu farm Bapak dan Ibu ini juga ada masanya ya, ada waktunya dia berada di suatu farm tersebut. Kemudian salah satunya juga itu mengurangi penurunan bibit penyakit. Ya. Dah, oke. Lanjut lagi Bapak dan Ibu, silakan. Nah, ini alasannya kenapa IB kambing domba, ini masih berkaitan dengan keuntungan IB kambing domba. Jadi mutu genetik ini kita bisa lakukan melalui cara IB inseminasi buatan. Oke, lanjut. Nah, tapi di lapangan Bapak dan Ibu ada problem untuk pelaksanaan IB kambing dan domba. Jadi pertama itu longevitas semen sangat pendek. Jadi ini pergerakan semennya memang lama dan pendek. Kemudian bentuk serviksnya. Nah, untuk bentuk serviks dari kambing dan domba ini agak berkelok-kelok juga Bapak Ibu. Makanya di sini membutuhkan keterampilan khusus ya. Nah, biasanya di petugas di lapangan melaksanakan IB kepada kambing dan domba ini tidak sampai, kalau di sapi sampai cincin 4, tapi ini sampai maksimum tuh cincin pertama ya, itu pun harus orang yang sudah ahli betul dalam kegiatan inseminasi buatan pada kambing dan domba. Nah, yang penting di lapangan Bapak dan Ibu sering terjadi namanya silent hit ya. Silent hit ini birahi tenang. Jadi, nah pengamatan gejala birahi ini juga perlu terus diulang-ulang. Jadi di sini baik petugas atau peternaknya juga harus hafal betul bagaimana gejala birahi dari kambing dan domba tersebut. Nah, seperti kita ketahui, next silakan. Oke, baik. Seperti kita ketahui bahwa gejala birahi pada kambing dan domba ini biasanya ada pulpa merah. Kalau di lapangan biasanya ada abung anget. Nah, itu yang paling populer ya di lapangan. Kemudian mengibas-ibaskan ekornya ya. Kemudian menaiki hewan lain ya. Kalau betina jadi naiki dia diam ya. Salah satunya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, karena gejala birahi ini perlu kita amati betul. Artinya apa? Artinya deteksi birahi untuk betinanya pun harus kita bisa perhatikan. Nah, salah satu caranya deteksi birahi memang yang lebih biasa digunakan itu dengan menggunakan pejantan biasa, ya. Jadi pejantan tersebut itu dilepas dalam satu farm, nanti dia secara alamiah sudah tahu mana betina-betina yang birahi tadi. Ya. Kemudian ada juga sistem yang menggunakan apron, ya. Jadi apron ini terus terang ini digunakan untuk menghalangi alat kelamin jantannya ini langsung masuk ke vagina dari betinanya. Jadi dengan dua metode ini kita akan tahu mana betina-betina dalam satu farm yang betul-betul dia birahi pada saat tersebut. Oke. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sekalian untuk masalah deteksi birahi ini juga kita bisa menggunakan
kalau dalam farm yang besar itu bisa menggunakan sinkronisasi birahi, ya. Sinkronisasi birahi itu ada dua penggunaannya, yaitu dengan hormon progesteron, ya. Ini caranya itu melalui suntikan dan intravaginal menggunakan spon, ya. Kemudian juga menggunakan prostaglandin atau VEGF-2 alfa, itu juga melalui suntikan intramuskuler bisa digunakan seperti itu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, keterampilan baik petugas, baik peternaknya juga harus terus diulang-ulang agar di lapangan ketersediaan bibit, ketersediaan populasi kambing dan domba di suatu farm ini akan terus terjaga. Dan karena seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, ya, ini peluang juga dalam usaha kambing domba ini. Alhamdulillah kita sudah bisa ekspor, ya, pada tahun 2018 kemarin sudah ada ekspor itu ke Singapura dan ke Malaysia untuk untuk kambing domba tersebut, gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, edukasi mengenai IB kambing domba ini sangat perlu sekali Bapak dan Ibu, ya, diulang-ulang, karena memang IB kambing dan IB sapi ini ada hal yang berbeda, ya. Tadi sudah kita lihat bersama di dalam slide-slide sebelumnya. Oke, baik, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke materi, sebelum masuk kepada materi selanjutnya, next ini yang sinkronisasi belum ya? Belum. Udah. Belum. Aman ya? Iya. Iya. Nah, ini yang sinkronisasi tadi Bapak dan Ibu, ya. Iya, sinkronisasi. Oke, lanjut aja. Next, Bapak dan Ibu. Baik. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah kita dengarkan dari Ibu moderator bahwa sebelum masuk ke sesi selanjutnya kita akan adakan quiz, ya. Quiz, silakan. Ini soalnya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Bu moderator, silakan. Iya, silakan Bapak Ibu dijawab berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk deteksi birahi pada kambing dan domba, kecuali A. Menggunakan pejantan biasa, B. Menggunakan betina biasa, C. Menggunakan pejantan di vasektomi, D. Menggunakan pejantan pakai apron. Bapak Ibu silahkan chat jawabannya yang benar. Nanti akan kita beri hadiah, ya, untuk door prize-nya. Kita kasih waktu 1 menit lagi. Kecuali, ya, Bapak Ibu, ya. Udah ada. Apa, Pak Wan? Ya. Jawabannya? Sudah ada yang jawab belum? Sudah ada yang Siapa? jawab. Banyak, ya. Ya. Jawabannya apa, Pak Yuniawan? Jawaban yang benar itu di poin B. Ya. Jawaban yang benar pada door prize kali ini atau quiz adalah B, menggunakan betina biasa, ya. Siapa? Yang dapat? Siapa? Kita coba yang Paling, B, yang paling atas. yang paling atas siapa yang B. jawab? Bisa dibantu admin. Ya. Bapak Budi Prayetno. Selamat, ya. Bapak Budi Prayetno, jawabannya benar B. Ya, nanti tolong hubungin nomor pada webinar ke Halo Tani, ya. Nanti akan kita hubungin, akan ada apresiasi dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor dan Halo Tani, ya. Sebelumnya udah ya untuk kuisnya. Saya akan menyapa peserta webinar kali ini. Ini berasal dari Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, ada Jawa Barat, ada Jogja, dan mahasiswa Polbangtan, Yongma, Yogyakarta, Magelang, dan Polbangtan Bogor, ya. Selamat bergabung kepada kami. Oh ya, dari Kediri juga ada Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih kepada Pak Juniawan, ya, yang sudah memaparkan materi yang
luar biasa untuk persiapan inseminasi buatan pada kambing domba. Selanjutnya menginjak ke materi kedua, yaitu materi yang pasti ditunggu-tunggu karena ini adalah intinya. Nah, ini materi kedua ini akan diberikan oleh Ibu Alvetmi Setiawati SPT MSI. Beliau adalah Wijaiswara Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor, Divisi Reproduksi. Ya, Ibu Alvetmi ini sudah terbiasa dengan IB kambing dan domba di balai kami. Ya, biar nanti tanya-tanya aja seputar IB, nanti akan kita diskusikan. Ibu Alvetmi dipersilahkan untuk pemaparan teknik inseminasi buatan pada kambing dan domba. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak, yang kami hormati Kepala BPPKH Cinagara, yang kami hormati peserta Halo Tani yang berkesempatan mengikuti acara webinar pengenalan IB pada kambing dan domba. Baik, untuk materi, menyambung dari materi sebelumnya, saya akan menyampaikan sekilas tentang tahapan daripada pelaksanaan inseminasi buatan pada kambing dan domba. Baik. Sebelum kita melaksanakan inseminasi buatan pada kambing dan domba, kita harus menyediakan peralatan yang harus kita siapkan oleh seorang inseminator. Baik, next. Tidak jauh berbeda dengan pada ternak sapi, yaitu peralatan utama yang kita butuhkan dalam pelaksanaan IB ini adalah GAN. Jadi GAN IB ini juga ada dua produk ya, dari produk Jerman dan juga ada produk Prancis. Kalau produk Jerman itu yang quick lock itu dia mengunci otomatis, sementara yang dari Prancis itu cincinnya terlepas. Nah ini GAN ini kita perlukan apabila kita melakukan inseminasi buatan dengan menggunakan semen beku. Nah, bagaimana kalau dengan semen cair? Bisa juga, tapi GAN IB-nya yaitu menggunakan squid dengan menyambungkan dengan Plaxicid. Sudah dimodifikasi ya, ujungnya juga sudah dimodifikasi. Nah, ini sudah ada yang memproduksinya. Sudah bisa didapatkan oleh inseminator. Kemudian peralatan lain yang juga tidak kalah penting yaitu next. Nah ini spekulum ya, spekulum. Spekulum berbeda dengan ternak sapi. Kalau ternak sapi kita dapat merogoh rektum ya. Kita bisa menuntun GAN IB untuk ke dalam serviks sampai pada posisi 4. Sementara tidak demikian dengan pada ternak kambing. Makanya spekulum ataupun vaginoskop ya, yang sudah ada di set dengan lampu di dalamnya. Kalaupun tidak spekulum, kita menggunakan senter untuk melihat serviks. Juga untuk spekulum ini kita juga olesi pakai gel ataupun vaselin untuk memudahkan memasukkan spekulum ke dalam vagina ternak betina. Nah juga kita perlu plastik sheet ya. Kemudian peralatan selanjutnya itu kaitan dengan towing. Towing di sini sudah ada beberapa peralatan yang kita butuhkan yang tidak asing lagi bagi para inseminator, yaitu kontainer, kemudian untuk menyimpan straw, termos untuk membawa straw ke lapangan, kemudian straw itu sendiri, kemudian
wadah air ya, wadah atau tempat air untuk towing, kemudian pinset untuk mengambil straw, kemudian tisu adalah untuk mengeringkan straw. Nah, juga kita butuhkan cutter straw ataupun gunting. Ini untuk memotong ujung daripada straw sebelum dipasangkan pada gun IB. Setelah itu baru kita masukkan ke gun, lalu plastik sheet. Nah, untuk reference aja ya, towing itu sendiri kan dilaksanakan itu pada menggunakan air dengan suhu air hangat suhu 37 sampai 38 derajat Celcius, yaitu sekitar 15 sampai 20 detik. Kalaupun dengan air biasa itu tidak melebihi dari 30 detik. Baik, lanjut kepada tahapan pelaksanaan dari inseminasi buatan. Next ya. Jadi kita perlu menghandling daripada akseptor. Nah, menghandling ini ada kita menyediakan kandang jepit khusus. Kalaupun tidak ada, kita menggunakan kursi ataupun memposisikan kambing betina dengan posisi kaki belakang lebih tinggi dari posisi kaki depan. Itu dibantu oleh 2 orang operator atau peternak ya. Kemudian posisinya itu kira-kira 45 derajat dari lantai kandang. Setelah itu baru kita masukkan spekulum. Next. Baru kita udah masukkan spekulum, baru kita buka vulva, buka vagina daripada ternak betina. Kemudian kita menguakkannya, kemudian mencari cervixnya. Dan tidak lupa tadi diolesi dulu ya, untuk pelicinnya itu dikasih vaselin ataupun gel USG agar vaginanya tidak terluka. Next, baru kita cari mulut cervix dengan bantuan alat penerangan berupa senter. Baru, nah setelah itu, setelah kita menemukan cervixnya, baru kita masukkan gun IB ke corong spekulum. Next. Ya, di sini. Setelah kita masukkan, next. Setelah itu baru kita disposisikan semen. Disposisikan semen ini apabila kita sudah memasukkan gun ke dalam cervix kira-kira 1 sampai 1 cm. Karena kalau sudah masuk ujung cervix, kalau sudah tertahan kira-kira 1 sampai 1,5 dengan cincin 1 ya, baru kita deposisikan semen pada mulut cervix tersebut. Next. Setelah itu baru kita setelah deposisikan, kita tarik perlahan gun IB, kemudian tahan akseptor selama lebih kurang 3-5 menit dengan tujuan agar semen yang sudah kita deposisikan tadi tidak keluar lagi ke bagian vaginanya untuk minimalisir supaya kegagalan daripada IB tersebut. Kemudian selanjutnya, jika kita mengIB lebih dari 1 ekor betina, kita harus selalu membersihkan peralatan dengan bisa menyemprotkan alkohol 70% untuk meminimalisir kegagalan dalam keberhasilan IB. Nah, juga untuk mencegah daripada penyebaran penyakit menular dari ternak satu ke ternak berikutnya. Baik, Bapak Ibu Halotani yang berbahagia, mungkin sekian ya ulasan singkat dari saya terkait dengan tahapan pelaksanaan IB pada kambing dan domba.
Untuk lebih jelasnya nanti kita dapat mengulasnya lebih panjang pada sesi diskusi. Sebelum saya akhiri, untuk sesi ini ada kuis lagi ya, Ibu moderator? Ya, ada kuis lagi. Ya, semangat ya Bapak Ibu Halo Tani. Kita ada kuis lagi ataupun door prize untuk yang kedua setelah pemaparan yang kedua dari Ibu Alfedmi yang tadi sudah memaparkan materinya ya. Nah, ini door prize yang kedua adalah disposisi semen pada IB kambing domba dilaksanakan pada serviks posisi berapa? Ayo Bapak Ibu silahkan chat. Jawabannya ada A pilihannya 1, B 2, C 3, D 4. Ayo Bapak Ibu siapa cepat dia dapat. Semangat ya. Sudah kami tutup jawabannya. Apa Bu Alfani? Ya. Jawabannya. Untuk jawabannya A. Ya, jawabannya A. Iya. Ya, Bapak Ibu, jawabannya A, yaitu pada posisi serviks ke-1. Ya, kira-kira siapa yang menjawab? Ya, Titi. Ada Ibu Titi. Ibu Titi. Ibu Titi Hasanah. Selamat kepada Ibu Titi Kurniati Hasanah. Baik, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri kedua. Saya akan menyapa dulu Bapak Ibu Halo Tani yang sudah bergabung ya dari Tasikmalaya, ada dari Serang, ada Karanganyar, ada Pasir Jambu Bandung, ada yang dekat sini dari Pemda Bogor juga sudah bergabung ke kita. Ada Riau dan Kalimantan Tengah, semua sudah bergabung ya. Nah, selanjutnya kita akan dalam sesi diskusi, ya. Bapak Ibu boleh bertanya lewat chat, ya. Nanti akan kita diskusikan. Karena pada sesi diskusi ini telah hadir di tengah-tengah kita adalah Wija Iswara Senior, ya, dari Balai kami. Dari Wija Iswara Utama dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor, yaitu dari Divisi Repro. Beliau berdua adalah asesor reproduksi, yaitu Dr. Hewan Sri Teguh Waloyo MP yang akrab kita panggil Pak Yoyo atau Dr. Yoyo. Yang kedua adalah Dr. Hewan Enia Setiawati MP yang akrab nanti kita panggil Dr. Nia, yang akan mengulas, akan berdiskusi permasalahan di sekitar IB kambing domba yang mungkin Bapak Ibu semua sudah lakukan di lapangan. Ada kendala atau apa nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Apa kabar Dokter Yoyo dan Dokter Nia? Alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah ya sehat. Ini ada pertanyaan dari Pak Indra. Ya. Umur berapa sih kambing ataupun domba yang kira-kira bisa dilakukan IB yang ada di lapangan? Umur kambing ataupun domba yang siap untuk di IB ataupun dikawinkan. Ya, itu dari Pak Indra. Ya. Langsung jawab. Ya, langsung jawab. Baik, Bu Dr. Wali, terima kasih. Terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi domba mulai dikawinkan setelah dia mengalami pubertas. Apa itu pubertas? Adalah domba menunjukkan tanda birahi pertama kali. Tanda birahi pertama kali atau pubertas pada domba dimulai pada umur antara 6 sampai 7 bulan. Nah, kapan dia dilakukan perkawinan atau IB, maka kita adakan siklus yang kedua. Siklus birahi pada kambing domba adalah 16 sampai 17 hari. Jadi misalnya dia umur 7 bulan sudah pubertas, kita tunda satu siklus berarti 17 hari, berarti mulai umur 8 bulan sudah bisa dilakukan IB. Tentu saja tergantung pada BCS atau kondisi tubuh dari domba tersebut. Demikian Pak Indra. Iya. Gimana Pak Indra? Semoga cukup jelas ya.
Yang kedua mungkin Dokter Yoyo. Kalau teknik inseminasi buatan pada kambing domba, kalau tidak dilakukan miring itu apakah berhasil ataukah ada kemungkinan kecil kalau dia tidak diangkat bagian belakangnya. Jadi cuma biasa aja seperti sapi, jadi tidak ditunggingkan. Bagaimana, Dok? Yoyo? Terima kasih. Kita melihat pada saat ini kita menggunakan IP pada kambing itu hanya pada posisi satu. Ya, ada sertifikat satu. Makanya kita juga menggunakan di angka itu kenapa? Kita menggunakan gaya gravitasinya. Sehingga apa yang dimasukkan, diposisikan itu bisa dibantu dengan alur pada gravitasi ke arah panggungan, ke arah uterusan. Jadi di situ sehingga dalam hal ini diharapkan untuk diangkat bagian belakangnya dan ditahan, ya, ditahan 30. Oke, sehingga gravitasi itu bisa berjalan dengan sehat. Terima kasih untuk membantu keberhasilan daripada ide tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Yoyo. Kemudian ini dari Riau. Itu kapan sih waktu yang tepat untuk IB kambing domba dan berapa lama sih kita bisa meng-IB? Jadi masa estrus itu berapa lama untuk kambing sama domba itu? Ya, monggo silakan. Terima kasih. Dari Riau, pertanyaan dari Riau. Terima kasih dari Riau. Untuk keberhasilan ide tentu ditentukan oleh masa birahi. Masa birahi pada ini domba ya, karena beda antara domba dan kambing. Masa birahi pada domba antara 24 jam sampai 36 jam. Sedangkan pada kambing antara 36 jam sampai 40 jam. Nah, lama birahi itu tentu menentukan pada saat waktu ovulasi. Apa itu ovulasi? Itu jatuhnya sel telur matang ke dalam tidak, ya. Jadi di situ bapak yang bertanya, kapan waktu yang terbaik melakukan IB? Nah, tadi kan berdasarkan di lapangan yang dilakukan 10 jam setelah awal birahi itu menurut Evan and Maxwell bisa menghasilkan 60% keberhasilan IB pada domba. Tapi pada saat 12 jam setelah birahi bisa menghasilkan 66 jam. Tapi sekarang ada hasil penelitian terbaru yang menggunakan sinkronisasi birahi. Itu ada menggunakan sinkronisasi birahi menggunakan PGF2 alpha dan GNRH menggunakan profil realisme hormon. Menurut Utama et al. Pada tahun 2008, dia melakukan IB pada jam 35 sampai 40 jam setelah awal birahi dan dilakukan IB 2 kali. Itu juga berpengaruh juga Ibu dan Bapak tadi ya untuk keberhasilan IB selain dari waktu birahi adalah jumlah semen. Jumlah semen untuk IB pada semen beku untuk domba yang dilakukan metode intraservikal yang tadi dikatakan servikosisi 1 membutuhkan jumlah sel semennya sebanyak minimal 120 juta. Tapi kalau menggunakan intrauterin 60 juta. Jadi banyak sekali permasalahan di domba pada saat pelakuannya. Tapi ternyata dengan hasil penelitian melakukan metode servikal, jumlah semen beku, waktu IB yang tepat menghasilkan keguncingan di atas 70%. Itu Bapak dan Ibu, makanya nanti untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu yang berminat tentang bagaimana meningkatkan kinerja IB pada kambing domba, silakan didaftarkan ke sini aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Dokter Nia. Selanjutnya dari Pak Ramadan ataupun Pak Andri bahwa berapa persenkah keberhasilan IB pada kambing domba dan kalau sudah berhasil ciri-ciri untuk kambing dan domba yang
bunting itu bagaimana ciri-ciri awalnya? Di mana sama nanya usia kandungannya sampai melahirkan itu berapa bulan atau berapa hari? Silahkan dokternya atau dokter Yoyo. Terima kasih. Keberhasilan memang karena tadi katakan oleh dokternya untuk dilakukan penelitian baru adalah dilakukan 2 kali dengan periode 1 periodenya. Nah, dengan hal ini sehingga kemungkinan jumlah spermatozoa itu akan lebih banyak untuk mencapai suatu tempat pertemuannya di Balauli Kapulan. Nah, di sini itu daripada pertanyaannya pada bagaimana mengetahui kambing itu sudah pertama yang paling tepat ya pasti dengan hasil ya. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat dia tenang, sudah mulai tenang, menyendiri maunya, dan bulunya mulai bagus, menggila. Nah itu tanda-tanda. Tapi pada akhir itu biasanya dia dipencet putingnya, dia akan menaikkan puting dagingnya. Nah itu pada menentukan satu kepentingan latihan, tapi yang paling tepat adalah dengan USG. Tapi dengan bisa diangkat dengan melihat kandungannya. Tapi sudah umurnya coba di umur 3 bulan ke atas. Dan dia lahir biasanya pada umur 5 bulan. Tapi tergantung daripada jenis atau dari bangsa daripada kambing tersebut. Terima kasih. Terima kasih dokter ya. Ini ada yang nanya lagi untuk ciri-ciri straw yang bagus itu bagaimana untuk menentukan straw yang bagus yang bisa digunakan untuk IB gitu. Ya, udah itu dulu mungkin. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Memang ini adalah suatu pelaksanaan IB itu bukan hanya keterampilannya saja, bukan hanya waktunya saja, bukan saja hasilnya, tapi pada saat following untuk menentukan kualitas semen atau straw itu sangat berguna sekali. Bagaimana caranya? Seperti biasa para inseminator sudah memahami ya. Jadi pada saat straw ditaruh itu kan dimasukkan ke dalam air. Nah, pada air bisa air hangat, bisa air terang, ya, atau air hangat 37 atau 50 derajat. Begitu straw dicelupkan ke dalam air, dia tenggelam, maka dia kualitasnya bagus itu ya untuk di lapangan. Tentu kalau untuk melihat tentang fertilitas dan sebagainya, kita harus dilihat itu straw di bawah mikroskop. Berapa sih fertilitasnya, berapa fertilitasnya. Tapi kalau di lapangan yang kita bisa lihat secara praktis adalah melihat bagaimana straw itu tenggelam atau mengapung. Pada saat tenggelam berarti sperma itu insya Allah fertilitasnya 70%. Tapi pada saat mengapung itu banyak ya kemungkinan mati itu strawnya. Demikian Bapak. Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan ciri-ciri straw yang bagus ini ke aseptornya. Apakah kalau aseptor yang pertama itu kemungkinan keberhasilan kebuntingannya lebih tinggi daripada aseptor yang sudah berkali-kali, maksudnya kedua, ketiga, itu apakah deteksi birahinya lebih kelihatan? Jadi keberhasilannya apakah lebih bagus yang pertama, gitu? Jadi puber pertama. Terima kasih. Siapa tadi yang bertanya ke David. David. Nggak ada Bu, David. Oke. Pak David, berdasarkan hasil pengalaman ya, baik di sapi maupun di domba, biasanya ibu yang kedua, maksudnya dia dalam sapi darah, kambing darah atau kambing yang sudah punya menikah. Iya. Ini apakah IB1, IB2 itu aja? Iya, gini, cuma sekali untuk yang puber pertama, maksudnya sapi-sapi darah sama sapi yang sudah kambing apa domba, apakah lebih keberhasilan lebih yang darah daripada yang sudah beranak kedua atau ketiga untuk kambing ataupun domba? Baik Pak David, itu menurut hasil saya dari penelitian, antara kambing darah
dengan kambing yang pernah melahirkan, ternyata hasil konsepsi atau hasil keberhasilan IB lebih tinggi pada kambing yang pernah melahirkan. Kenapa? Karena kalau yang pernah pada saat pada kambing darah, sapinya kan masih belum kaku ya, sehingga pada saat memasukkan gal itu pun kita sampaikan posisi mulut sapi atau orang itu hanya 1,5 cm ya, itu masih kaku, sehingga kemungkinan karena baru ada faktor stres akan menghasilkan namanya adalah kortikosteroid. Kortikosteroid akan merilis prostaglandin, sedangkan prostaglandin dibutuhkan untuk memelihara kebun binatang. Itu permasalahannya. Nah, sementara pada yang pernah melahirkan, si cervix itu sudah relatif rileks, maka pada saat memasukkan gel itu dia tidak ada menimbulkan stres pada kambing. Demikian Pak Rahim. Iya, terima kasih. Ini dari Ibu Fitri. Apakah untuk inseminasi buatan pada kambing itu harus dilakukan 2 kali atau bisa dilakukan sekali suntik aja sudah berhasil? Ini dari Dr. Fitri. Dari Ibu Fitri. Ya, makasih Bu Fitri. Iya. Pertanyaan yang bagus sudah diterangkan ya. Tadi sudah diterangkan. Tadi juga diterangkan. Kita kalau menggunakan 1 strok, tapi jumlahnya akan setengahnya kalau kita menggunakan 2 strok dalam periode yang sama. Sehingga kemungkinan probabilitasnya akan lebih besar ya, yang 2 karena jumlah spermanya untuk mencapai ambula itu akan lebih kemungkinan lebih banyak yang berhasil. Itu alasannya. Kenapa? Bisa, tapi persentasenya ya, persentase dari keberhasilan yang terlihat. Jadi sebaiknya diberikan persentase yang paling bagus. Paling bagus itu adalah 2 kali pada saat periode yang sama, 12 sampai 24 jam itu 2 kali paling. Itu Bu. Ya, terima kasih Dr. Yoyo. Kemudian pada kambing ataupun domba, apakah bisa terjadi perkawinan silang? Ini Pak Ganjar menanyakan. Bisakah terjadi perkawinan silang di antara kambing sama domba? Atau enggak ras, mungkin kambing ras lain, bisakah bisa perkawinan silang jadi cross silang itu? Apakah mungkin terjadi? Terima kasih Bapak yang bertanya. Jelas kalau domba dengan sejenis domba lagi, kambing dengan kambing lagi. Misalnya ada kambing etawa, ada kambing bur ya, ada burka, itu bisa. Tapi kalau misalnya kambing etawa dengan domba, itu kan genetiknya berbeda dan sel-selnya berbeda. Jadi Bapak, domba dengan domba, kambing dengan kambing, itu menurut saya. Terima kasih. Ya, ini dari Pak Sugiarto. Maaf, dari Pak Sugiarto ini dia sudah inseminator sudah lama, tapi dia inseminator pada sapi. Nah, dia bertanya, bagaimana cara mendapatkan peralatan-peralatan IB pada kambing domba dan harganya berapa? Maksudnya bisa nggak untuk peralatan sapi itu ada yang bisa di-mix untuk kambing domba? Gitu. Ini dari Pak Sugiarto yang sudah lama jadi inseminator ternak besar. Terima kasih Pak Tri Sugiarto. Dengan hal ini kalau harga nanti saya kira jual. Jadi harga nanti kita hubungi aja Dokter Wali. Nanti dia tahu di mana harus belinya, bukan harganya, di mana harus belinya. Kalau itu tidak usah kita buka di sini. Yang itu peralatan sebagian besar bisa digunakan. Bisa digunakan. Karena apa? Karena dalam ini kita hanya sampai di posisi 1. Setelah posisi 1 sampai setengah cm itu dia akan nikungnya sel itu akan
sangat terjaga dari hitungannya terjaga juga seperti sapi hitungannya kan gitu. Nah, itu sehingga sebagian hanya di sini ditambah spekulum atau maskulum itu yang diperlukan. Untuk yang lain-lainnya memang ada garam khusus, tapi masih bisa digunakan karena tidak dimasukkan semuanya. Oke, biasanya yang bisa digunakan adalah miligram. Tapi yang paling berbeda di sini adalah spekulum. Ada sapi yang kita tahu ya, nggak bisa kerjanya meraba, bisa megang sapinya, lalu kita cari bisa masuk langsung. Kalau ini kan kita harus dibuka, karena kita harus orangnya harus kita tahu dan supaya masuk benar-benar masuk. Itu pun ditambah center. Ya Pak ya, itu mungkin kalau nanti kalau mau beli ya nanti kita tapi tidak di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yoyo. Ini ada dari Eka Handayani, sampai umur, batas umur terakhir, maksudnya sampai umur berapa kambing domba itu bisa di IB? Kalau tadi kan awal dia bisa di IB, kalau ini terakhir, batas akhir kambing atau domba itu bisa di IB itu umur berapa? Dan selanjutnya dari Nirma, faktor-faktor keberhasilan IB pada kambing dan domba. Terima kasih. Untuk umur produktif kambing dan domba, memang itu tergantung daripada status kondisi masing-masing kambing dan domba yang dipelihara oleh bapak-bapak dan ibu peternak. Tapi umumnya masih produktif, bagus menghasilkan tingkat kepentingan dan anak yang sehat itu adalah antara umur 5 sampai 6 tahun. Berarti kalau dihitung si kambing domba itu misalnya umur 14 bulan mulai melahirkan, kemudian selang beranak 8 bulan, ya sekitar 8 tambah 14, 24 selang, ya 7 kali melahirkan untuk secara normal. Tapi kalau perawatannya, tingkat pemberian makan yang bagus, penanganan kesehatan yang bagus, ada diumbar, di exercise, insya Allah itu akan lebih daripada 6 tahun. Demikian. Selanjutnya, faktor apa saja yang menimbulkan tingkat keberhasilan IB ini? Tentu di situ tergantung dari metode inseminasi buatannya, apakah menggunakan intravagina, intraservikal atau intrauterin. Kedua, jumlah semen yang diberikan dan kualitas semen. Jumlah semen apakah semen cair atau semen beku, itu jelas berbeda. Semen cair itu lebih sedikit karena semen cair tingkat fatnya relatif rendah dibandingkan semen beku. Itu yang kedua. Ketiga adalah waktu yang tepat melakukan IB. Karena antara kambing domba itu berbeda. Tadi saya katakan lama birahi berbeda, waktu ovulasinya berbeda. Usahakan melakukan IB itu di pertengahan dan menjelang akhir waktu ovulasi. Tadi dikatakan oleh saya waktu ovulasi ada berapa lama untuk kambing domba? 24 jam sampai 26 jam dari awal birahi. Sedangkan pada kambing domba adalah 30 jam sampai 40 jam menjelang setelah awal birahi. Itu ovulasi. Jadi berbeda antara kambing dan domba. Sehingga kita mensiasatinya supaya tingkat keberhasilan IB itu tinggi, kita lakukan IB 2 kali dengan semen beku. Nah, semen beku yang ada di BG Lembang, kalau saya lihat terakhir saya tanya soal BG Lembang, itu jumlahnya adalah 1 stok adalah 50 juta. Sedangkan hasil penelitian untuk IB servikal membutuhkan dosis semen atau jumlah sel gametnya 100 juta minimal. Tapi kalau kita dari punya 60 juta. Sehingga kita siasati, pertama adalah waktu ovulasi yang begitu panjang, dan kita tidak ada yang tahu persis kapan itu ovulasi. Nah, sehingga kita siasati adalah 12 jam, ya. Kalau misalnya tidak menggunakan hormon atau sinkronisasi, 12 jam setelah awal birahi, dan diulang 12 jam kemudian adalah 24 jam kemudian. Artinya, kalau tadi pagi kita melihat domba itu tahun itu birahi, maka sore hari adalah kawinkan. Kemudian besok lagi kita kawinkan lagi. Itu berdasarkan hasil penelitian itu bisa meningkatkan angka kepentingan di atas 30%. Sampai mencapai 60% dengan metode perkawinan seperti itu. Demikian Bu Ali.
Ya, terima kasih Dokter Nia. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget dan kayaknya makin seru Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Ini ada Pak Irfan menanyakan syarat inseminator itu apakah harus D3, Case 1 atau SMA peternakan, dan kalau sudah mempunyai sertifikat untuk IB sapi, apakah bisa langsung melakukan pelayanan inseminator pada kambing dan domba? Iya, Pak Irfan, untuk syarat. Pak Irfan. Suaranya menggema. Maaf, suaranya menggema terus. Iya, Pak Irfan, terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan sudah tahu mungkin ya. Nah, sebelumnya di permentannya di nomor 3 2019 ya, persyaratan untuk awal menjadi inseminator untuk sebelumnya kalau sudah PKP itu bisa dilakukan dengan sertifikasi. Tetapi kalau yang sekarang mau latihan inseminator itu harus sesuai aturannya, sudah harus sesuai permentannya, berarti sudah harus D3 S1. Gitu. Ini memang satu aturan yang sudah dibuat sehingga nanti akan lebih meningkatkan kualitas inseminator kita. Yang kedua, untuk sudah inseminator IB kalau sudah bisa melakukan melakukan satu IB kambing domba, jadi ini sebenarnya perlu pelatihan. Meskipun di sini belum ada SKKNI daripada IB kambing. Nah, ini lagi dibuatkan untuk melakukan nanti sertifikasi, tapi belum. Gitu ya. Jadi itu urutannya. Kalau Bapak dulunya sudah mulai IB itu sebelum aturan itu ada, Bapak bisa melanjutkan ke PKB, bisa melanjutkan ke APR, bisa ke IB, karena di kambing bisa kesan. Karena apa? Karena Bapak sudah mulai sebelum aturan itu ada. Tapi setelah aturan itu ada, kalau Bapak mau melanjutkan inseminator, ya harus diberi aturan. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yoyo. Ini ada dua, yaitu Bapak Andi Prasetyo sama Ibu atau Bapak Pak Sam Ida. Ini tentang sinkronisasi. Sinkronisasi pada kambing, domba ini samakah dengan sinkron pada sapi? Nah, setelah disinkron, itu berapa hari bisa di IB? Itu pertanyaan dari Pak Andi sama Pak Sam Ida. Silahkan Dr. Yaya atau Dr. Nia. Sinkronisasi. Terima kasih ya. Sinkronisasinya itu sama. Kita biasanya menggunakan mempertahankan CL atau kita melisiskan CL. Itu poinnya. Kalau kita mempertahankan CL dulu, kita berarti menggunakan progesteron. Tapi kalau kita langsung melakukan satu lisis CL, kita menggunakan PG. Tetapi dari pengalaman dari penelitian juga, PG sebaiknya digunakan dengan intramuskuler. Tetapi dalam progesteronnya dia ditampon pada saat sampai di 14 hari. Kalau dicabut bisa dikombinasikan, dibentuk. Biasanya yang digunakan
dengan pergeseran itu bisa digunakan tamponnya apa? CIDL, tapi ya lumayan. Nah itu, jadi itu caranya dan hampir sama, tapi disitulah penggunaannya. Lebih lagi kalau kita menggunakan PT, kita masyarakat menggunakan dulu. Kalau kita menggunakan progesteron, berarti kita mempertahankan dulu hasilnya, sehingga itu kan progesteron adalah menjaga sedikit. Sedangkan hal sebelumnya adalah ini dihasilkan oleh uterus yang telah dirangsang oleh oksitosin sehingga dia bisa memproseskan sel. Gitu ya. Nah disitulah makanya syaratnya tadi ini. Makanya di tampon kenapa harus tampon karena di situ dipertahankan dulu baru dicabut maka akan terjadi penurunan drastis pada progesteron. Estrogen mulai meningkat dan akhirnya krisis lah. Itu yang jawaban itu. Terima kasih mungkin Bu Ali, Bu Dokter. Ya. Kayaknya ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu, soalnya ini agak menyimpang. Gangrep, gangguan reproduksi pada kambing dan domba, ini apa saja? Apakah bisa mengganggu inseminasi buatan pada kambing dan domba? Terima kasih. Pertanyaan tadi ya, Bapak dan Ibu, untuk gangguan reproduksi pada hewan ruminansia, baik hewan ruminansia besar maupun ruminansia kecil, pada prinsip yang sama. Yang sering permasalahan pada kambing domba adalah hipofungsi. Artinya ovarium tidak berkembang maksimal. Berarti dia kalau dirawat kan tidak mungkin bisa dirawat. Tapi nampak ada gejala estrus, ya. Kemudian ada silent head, dia itu birahi tenang. Itu ada gangguan reproduksi pada kambing domba. Padahal di dalam kalau di sana kan gampang, kita tinggal palpasi rektal, oh di dalam ternyata ovariumnya bagus, ya. Tapi kalau domba tidak bisa. Jadi bisa dilakukan untuk mengetahuinya melalui pemeriksaan USG, ya. Kemudian ya ciste ovari jarang, ya peluang-peluang hipofungsi. Dan hipofungsi itu permasalahannya dalam pakan yang diberikan tidak sesuai yang dibutuhkan oleh ternak. Bukan hanya jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Itu adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan mineral yang paling berperan adalah misalnya Fe, Ca, fosfor, Cu. Itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan reproduksi kambing domba. Untuk itu, Bapak dan Ibu, ada hasil penelitian bahwa untuk meningkatkan tingkat keberhasilan IB atau tingkat keberhasilan kelahiran, maka sebelum sapi itu di IB, kita lakukan planting, pemberian protein atau namanya jagung gitu ya pada kambing domba, ada konsentrat. Demikian Bapak dan Ibu, jadi gangguan reproduksi pada kambing domba memang pada intinya sama dengan sapi dan kerbau, tapi tidak begitu banyak ya, paling hipofungsi. Demikian Bu Alif. Ya, terima kasih Dokter Nia dan Dokter Yoyo. Ini mungkin saya jawab juga, banyak juga yang menanyakan kapan sih pelatihan IB kambing domba, ini apakah ada offline-nya, kapan? Mereka udah menunggu-nunggu. Ya mungkin nunggu pandemi ini, dan karena kita adalah Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan yang merupakan balai pelatihan, nah khususnya di divisi reproduksi, itu ada pelatihan reproduksi mulai dari inseminasi buatan pada kambing domba ataupun pada sapi ya. Yang tahun kemarin itu untuk IB kambing domba itu ada 1 angkatan. Terus kemudian di atasnya IB itu ada pelatihan PKB, pelatihan ATL dan pelatihan Gangrep. Jadi kita sebenarnya setiap tahun itu ada pelatihan-pelatihan yang offline gitu. Yang offline yang
yang kita buka, karena banyak banget peserta yang menanyakan kapan bisa ikut pelatihan, kapan bisa mulai gitu. Jadi mungkin akan kita buat metode, apakah bisa lewat daring ataupun bagaimana, nanti akan kita sesuaikan untuk pelatihan yang ada di balai kami, terutama Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan. Selain divisi reproduksi, ada divisi kesehatan masyarakat veteriner, ada divisi kesehatan hewan, dan divisi penjamin mutu. Yang itu akan kita lakukan selama pandemi ini. Kita akan berusaha untuk daring. Nanti kalau sudah mulai normal lagi, kemungkinan bisa dilaksanakan secara offline di kelas. Mungkin itu ya Bapak Ibu semua. Ini pertanyaannya masih banyak karena terkait dengan waktu yang sudah mendekati jam 12 ya. Mungkin untuk mencairkan suasana lagi, kita door prize ataupun kuis yang ketiga ya. Bisa ditampilkan door prize ya ataupun kuis yang ketiga. Nah, ini pada teknik inseminasi kambing dan domba untuk membuka, ini membuka vagina. Untuk membuka vagina bisa nyampe ke serviks, itu menggunakan apa? A. Palpasi, B. Spikulum duct, C. Menggunakan USG, D. Menggunakan ronsen. Silakan Bapak Ibu menjawab door prize ini kira-kira untuk membuka vagina. Bisa dicet Bapak Ibu jawabannya apa? Saya kasih waktu 10 detik, hitung mundur ya. Ya, 1. Kayaknya sudah banyak. Ya, selamat kepada Anindita Salma. Ibu Anindita Salma yang sudah menjawab. Jawabannya adalah B, spikulum. Ya, selamat untuk door prize-nya. Nanti tolong nanti hubungi nomor yang ada di Halo Tani. Ya, terima kasih kepada Dr. Yoyo dan Dr. Nia yang sudah asik ya menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan pada inseminasi buatan pada kambing domba kali ini. Ya, untuk itu ya, saya akan sedikit mengulas materi atau menekankan bahwa inseminasi buatan pada kambing domba ini kita harus bisa mempersiapkan dulu, dan Bapak Ibu petani atau petugas itu bisa melihat deteksi birahi. Kalaupun tidak bisa kan silent head, jadinya perlu sinkronisasi birahi ya. Kemudian bisa melakukan teknik inseminasi buatan pada kambing dan domba, sehingga kalau Bapak Ibu petani ataupun petugas semuanya itu berperan aktif, diharapkan oleh Bapak Direktur Perbibitan itu populasi kambing ataupun domba kita akan meningkat ya. Demikian mungkin acara webinar pengenalan inseminasi kambing dan domba. Saya ucapkan terima kasih kepada Divisi Reproduksi Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor sebagai pemateri maupun diskusi yang telah sharing materi yang cukup luar biasa. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kemudian terima kasih kepada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cinagara Bogor yang sudah menyelenggarakan webinar kali ini, dan Halo Tani yang sudah mendukung. Maaf, Halo Tani ya yang sudah mendukung webinar kali ini.
kemudian Bapak Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, kemudian panitia dan seluruh yang terlibat dalam webinar ini yang sudah menyiapkan semuanya, sama Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link untuk kepuasan peserta, untuk evaluasi pelaksanaan webinar kali ini ya, yang sudah di-share di chat. Ya. Ya, kepada Dr. Hendra minta tolong untuk mengeser untuk bahan evaluasi kegiatan kali ini. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Halo Tani, Dr. Hendra, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih banyak kepada Dr. Walid dan jajaran BPPKH Cinagara. Asik ya dok ya, jadi moderator dok. Ya, pengalaman Dok Hendra nih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan sampai akhir. Nanti untuk kuesioner yang dari BPPKH nanti kita cantumkan di website kita ya. Nanti mungkin bisa diakses agak siangan jam 2 gitu ya. Karena ini mendadak tadi baru dapat informasi kalau ada kuesioner. Nanti kita masukkan ke ke member area. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa mengklik tombolnya di situ, nanti bisa memberikan kuesioner tingkat kepuasan dari acara berikut. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi dok penutupan dari Dr. Wisnu? Gimana? Iya Dok Hendra, ada sedikit dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor. Mungkin ada sedikit arahan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Dr. Hendra dan Bapak dan Ibu serta webinar pada kali ini. Ya, webinar ini sangat luar biasa. Tentunya kita selalu berharap bagaimana peran dari kita semua ya dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak, kambing, dan domba yang ada di Indonesia. Dan tentunya tadi arahan di depan oleh Bapak Direktur ini menjadi semangat kita bersama bagaimana kita bisa memajukan ternak, kambing, domba di Indonesia. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Halo Tani ya, melalui Dr. Hendra dan Sobat Tani dan Sobat Siswan, ikutin terus nanti pelatihan-pelatihan yang kerjasama antara Halo Tani dengan BPKH Cinagara. Dan tadi Pak Direktur menyampaikan salam dan izin ya pada kita semua bagaimana kita ke depan dapat meningkatkan peran kita bersama. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ini luar biasa ya kepada para narasumber Pak Wawan, kemudian ada Bu Ed, dan tentunya para pembahas yang luar biasa pada kali ini ada Dr. Yoyo dan Dr. Nia yang kesempatan hari ini bisa kolaborasi semua. Dan terima kasih kepada moderator kali ini Dr. Walid yang bisa menjadi jembatan pada kita semua pada kesempatan hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih kepada Sobat Tani dan salam sehat dan salam semangat sukses untuk kita bersama. Terima kasih sekali lagi, kita kembalikan ke Dr. Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wisnu dan jajaran BPPKH Cinagara. Untuk selanjutnya nanti insya Allah akan ada webinar dengan Pak Anton, Dr. Anton Ampriantono, insya Allah sekitar tanggal 24-25 Agustus. Nanti akan membahas terkait dengan perkopian di Indonesia, bisnis kopi, riset yang akan menghadirkan Dr. Anton Ampriantono, pengusaha perkopian dan mania perkopian gitu.
Oke, Bapak Ibu semuanya, ini luar biasa hari ini untuk webinarnya. Ini yang daftar sekitar 1.167 sampai saat ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar nanti bisa besok ya, mulai besok Selasa, mudah-mudahan kita sudah update kembali untuk sertifikatnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan ujian terlebih dahulu besok paginya, besok pagi sebelum mendownload sertifikat. Jadi sertifikat itu saya jelaskan sebentar, sertifikat baru bisa diakses setelah Bapak Ibu lulus dari ujian. Jadi ujian itu soalnya itu dari BPPKH Cinagara. Jadi Bapak Ibu mengerjakan ujian, nanti minimal nilainya 60, nanti akan kalau mencapai minimal 60 itu akan lulus dan bisa mendownload sertifikat di member area masing-masing. Gitu. Jika ada kesulitan bisa menghubungin nomor kami 0814 kali 9298. Jadi sistem yang Halo Tani ini masih satu grup. Jadi untuk Halo Tani ini akan lebih luas lagi untuk cakupan materinya. Jika Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan ini ada yang dari balai dan sebagainya, jika mau bekerja sama silakan saja manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemajuan pertanian Indonesia secara luas. Bukan hanya untuk kesehatan hewan, tapi materi-materi yang lain pun, untuk hortikultura pertanian, bisnis pertanian, dan sebagainya, itu kita bisa kerjasamakan bersama. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Wisnu, kepada para narasumber, pada pembahas, Dr. Walid, dan jajaran BPPKH Cinagara. Kita akhiri kali ini, webinar kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.